Hai sahabat suasana santai, apa kabarnya? Semoga kabar sahabat semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, pada video kali ini saya akan mendatangi salah satu rumah makan di Balikpapan. Namanya Rumah Makan Soto Wali Seger. Katanya sih sotonya seger banget, enak tenan, kata orang begitu. Nah, karena penasaran, pagi ini di hari Minggu saya coba akan mendatangi dan mencicipi langsung soto kuali seger. Oke, sahabat semuanya, simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di tujuan. Nah, ini di depan kita sudah sampai. Ya ini sahabat, Rumah Makan Soto Kuali Seger. Yuk, sekarang kita coba langsung masuk ke Rumah Makan Soto Kuali Seger. Oke, yuk masuk. Seger, persis seperti namanya, rumah makannya, soto seger. Seger banget, kuahnya luar biasa. Dagingnya empuk juga, perpaduan rempah-rempahnya oke. Jadi rekomendasi ya buat teman-teman yang di sekitaran Balikpapan, ini wajib coba. Oke. Nah, sahabat suasana santai, saat ini kita sudah bersama dengan owner dari Rumah Makan Soto Kuali Seger. Ya. Nah, di samping saya sudah ada Mas Yuda. Ya, Mas Yuda. Nah, kita pengen banyak nanya nih sebetulnya nih, karena melihat dari kemarin tuh saya lewat kesini gitu ya, selalu rame gitu ya, jadi saya penasaran, timbul pertanyaan ya, kenapa ini kok bisa rame gitu ya. Nah, ternyata pemiliknya itu masih muda. Iya. Jadi saya sangat tertarik gitu, pengen menggali lebih dalam. Mas Yuda bisa cerita nggak sih, ini tuh titik awalnya tuh seperti apa sih Mas Yuda bisa membangun rumah makan
sampai seperti ini sampai sekarang gitu ya? Siap. Silakan Mas Yuda. Sebelumnya saya sedikit cerita di awal dulu ya nih Mas ya. Silakan. Jadi awalnya itu sebenarnya saya juga sudah kerja Mas sebenarnya di perusahaan migas di Balikpapan. Kemudian pada saat itu saya kebetulan dapat promosi untuk pindah ke Jakarta sebenarnya. Jadi saya dimutasi ke Jakarta, tapi dari saya dan keluarga tuh tidak bisa sebenarnya untuk berdomisili ke Jakarta. Jadi itulah awalnya, karena saya juga ingin mendapatkan pendapatan ya, namanya sudah berkeluarga, kemudian juga sudah punya anak, jadi saya harus berpikir nih. Jadi ceritanya tuh kepepet lah Mas. Maksudnya sudah kerja nggak ada, jadi bukalah soto ini gitu. Dengan modal yang seadanya, saya, istri, dan dibantu kedua kakak saya untuk meng-create ini. Jadilah itu di bulan Februari 2022 dimulai usaha soto kuali seger ini, seperti itu. Gitu. Jadi ilmu kepepet ya? Ilmu kepepet sih lebih tepatnya. Ilmu kepepet karena bingung mau ngapain, karena nggak kerja, dengan modal juga yang seadanya, ya udah jalan. Yang penting mulai aja dulu. Akhirnya ya alhamdulillah ternyata diterima seperti itu. Ya ini gitu. Sangat luar biasa ya kawan-kawan. Jadi dari ilmu kepepet kemudian bisalah jadi seperti ini gitu ya. Mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya gitu. Nah, kembali lagi ke soto kuali seger. Siap. Ini komposisinya atau menu-menunya apa aja sih, Mas? Di sini? Soto kuali seger ini sebenarnya soto khas Solo ya, Mas ya. Jadi soto bening. Jadi berbeda dengan soto-soto lainnya. Kalau yang umumnya itu kan kayak soto Lamongan, soto Banjar itu kan umumnya dia keruh. Nah, kalau soto kuali seger ini dia cenderung lebih bening. Nah, kemudian di dalamnya soto tersebut ada perpaduan rempah-rempah. Kemudian isiannya itu ada yang pertama ada soun, kemudian sayur-sayurnya ada kecambah, dan daging sapi yang seger seperti itu. Jadi kalau soto kuali seger itu khasnya mangkoknya harus kecil Mas, seperti yang Mas makan tadi barusan. Nah itu. Jadi secara keseluruhan soto kuali seger itu adalah soto bening yang komposisinya itu daging seperti itu. Nah, menarik. Kenapa harus kecil mangkoknya? Nah, itu tuh harusnya ya. Kan besar biar kenyang gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya diadop dari Solo sih, di Jawanya tuh seperti itu. Oh, oke. Malahan gini Mas, di Jawa itu ada yang dari batok. Kalau batok tuh biasanya lebih kecil lagi kan. Nah ini karena dia modern, jadi kami buat yang dari kaca seperti itu. Oke. Menarik juga sih ya. Iya. Ada filosofinya ternyata kawan-kawan. Kenapa harus kecil? Ternyata seperti itu ya. Dari Solo ya memang dari ya. Solo. Dari Solo. Solo, Jogja, umumnya dari Jawa Tengah sih Mas sebenarnya. Soto kuali itu dari Jawa Tengah, tapi kebetulan karena ini khas Solo aja. Tapi saya tadi sudah coba, walaupun kecil, mangkoknya bukan kecil ya, sedang lah, medium lah ya. Medium. Tapi sudah kenyang itu, kawan-kawan. Oke, tadi komposisi sudah. Nah, kalau dari karyawan nih, berapa orang Mas? Sudah punya berapa karyawan Mas Yuda? Kebetulan saat ini, karena ini sudah mulai berjalan dan mulai ramai, sementara ini ada 5. Jadi, kalau yang sebelum-sebelumnya yang pertama kali ya sebenarnya karyawannya ya saya sendiri, saya, istri, kakak gitu. Karena ini sudah mulai sudah mulai berjalan, dan saya itu sekarang juga sudah kerja sebenarnya Mas. Kerja Saya jadi kerja kantoran lagi nih. Wah, luar biasa. Adalah di perusahaan migas di Balikpapan juga gitu. Luar biasa. Jadi di samping sotonya juga udah running, saya juga sudah kerja lagi gitu. Jadi sudah punya rumah makan, tetap masih kerja ya? Tetap masih kerja. Yang diprioritaskan yang mana?
Dua-duanya mas. Dua-duanya ya. Dua-duanya. Jadi jangan sampai salah satu. Iya. Jadi nggak seimbang ya. Jadi soto juga jalan. Prioritas. Prioritas juga, pekerjaan juga prioritas. Oke. Luar biasa. Masih muda, sudah punya usaha yang settle dan tetap masih kerja. Luar biasa. Ini nih salah satu inspirasi lah ya buat kita, buat teman-teman gitu ya, bahwa tidak semuanya yang sudah punya usaha itu ya usaha itu aja gitu ya. Kadang mereka masih melanjutkan pekerjaan seperti yang Mas Yuda tadi gitu ya. Oke, Mas Yuda, ini mungkin pertanyaan saya terakhir ya. Kita pengen tahu nih, mungkin Mas Yuda punya tips atau trik gitu ya untuk kita yang baru mau mulai usaha atau yang sudah di kepalanya sudah ada ide, cuma susah untuk mengaplikasikan ide itu seperti apa. Mungkin ada tipsnya Mas Yuda. Oke. Kalau saya sih sebenarnya belum pantas ya ngasih tips ya. Sebenarnya cuman saya sedikit memberikan masukan bahwa misalnya kita sudah mempunyai perencanaan gitu, kita sudah mempunyai perencanaan ingin membuka usaha kuliner katakanlah gitu kan. Yang penting mulai aja dulu, action dulu, berani dulu untuk mulai, modal seadanya aja, yang penting berani dulu, udah kemudian lakukan, maksudnya terjun langsung, jalanin, konsisten, insya Allah, kalau menurut saya nih ya, insya Allah pasti jadi itu. Misalnya, seperti itu sih mas, yang penting mulai aja dulu kalau saya mah. Just do it ya. Iya, lakukan. Jangan sampai hanya di angan-angan. Ide atau impian itu hanya di mulut, di kata, hanya lewat cuma ngomong doang gitu kan. Sampai nanti dikubur gitu kan, hilang. Harus dilakukan gitu ya. Action aja dulu, berani. Berani dulu. Nah, itu sobat. Jadi tipsnya just do it. Ketika kita punya ide, lakukan riset. Iya. Terus setelah riset itu dikiranya sudah sudah matang, just do it. Lakukan. Jangan kelamaan dipikir. Itu satu tip dari Mas Yuda. Oke, Mas Yuda, terima kasih nih atas waktunya yang sudah berbagi pengalaman, kemudian berbagi tips buat kita yang mungkin baru akan mulai usaha gitu ya. Oke, terima kasih juga atas jamuannya. Tadi enak banget. Sotonya segar banget seperti namanya, soto kuali seger. Semoga usahanya Mas Yuda lancar dan terus rame ya. Amin. Dan membuka cabang dan akan membuka cabang di kota-kota lainnya. Rencananya begitu ya? Insya Allah. Oke. Akan mengarah ke sana. Oke. Teman-teman minta doanya, mudah-mudahan Mas Yuda bisa mengembangkan. Ya, bisa mengembangkan bisnisnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yuda. Siap. Oke, salam sehat. Salam. Dan sampai ketemu lagi. Oke. Lain waktu. Terima kasih mas. Oke. Makasih semuanya kawan-kawan sahabat Suasana Santai. Jangan lupa subscribe-nya dan sampai ketemu di video selanjutnya.